Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Samun Al-Ghazi, biasa dipanggil Ghazi. Hari ini saya akan membawakan hasil riset saya dari jurnal dan artikel yang ditulis oleh beberapa akademisi di Universitas Negeri Malang yang berjudul Transformasi Pembelajaran Moral Membangun Ekosistem Pendidikan Kewarganegaraan di Abad 21. Nah, tugas ini untuk memenuhi tugas saya sendiri, yaitu dalam mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Ungna Utari. Seperti yang sudah terlihat di PPT yang saya bagikan di video ini, saya mengambil rujukan dari artikel dan jurnal yang ditulis oleh Sutarno, Anggarinite, Mahanani, yaitu mereka semua, beliau-beliau ini adalah akademisi yang berada di Universitas Negeri Malang. Nah, menuju slide yang kedua, yaitu ada pembagian mengenai pembelajaran umum dan juga pembelajaran moral khusus. Yang mana di sini dijelaskan bahwasannya pendidikan kewarganegaraan atau PKN tidak dapat bergantung pada model pembelajaran generik yang diberlakukan sama untuk semua mata pelajaran ataupun mata pelajaran lain. Jadi, PKN sendiri itu tidak sama dengan pembelajaran umum yang diajarkan di sekolah-sekolah dasar. Lalu di sini ada pembagian juga pembelajaran moral khusus. Nah, disinilah PKN itu masuk, yang mana PKN mengemban misi khusus, yaitu pendidikan moral. Akhirnya PKN ini masuk ke pembelajaran moral khusus, sehingga pembelajaran ini membutuhkan strategi tertanam atau embedded yang secara spesifik dirancang untuk mengatur keterampilan, yang mana merancang keterampilan internal siswa dalam merespon konflik nyata yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Nah, di slide ketiga ini kita akan membahas 3 komponen yang terintegrasi dalam pendidikan moral. Yang pertama ada caring, yang kedua ada judging, yang ketiga ada acting. Saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama ada caring. Caring adalah moral atau feeling atau kepedulian yang memiliki definisi aspek emosional yang menunjukkan rasa peduli, empati, dan kecintaan terhadap kebaikan atau orang lain. Contohnya adalah memiliki rasa empati untuk membantu teman, menghormati perbedaan, dan juga peduli terhadap lingkungan sekolah. Itu termasuk caring. Yang kedua ada judging, yaitu pertimbangan moral, yang mana memiliki definisi proses kognitif untuk menalar, menganalisis, dan mengambil keputusan moral terhadap situasi, atau seperti kita memilah keputusan atau memilih keputusan itu. Contohnya adalah memutuskan untuk tidak menyontek karena sadar bahwa kejujuran lebih penting daripada nilai tinggi. Nah, ini bentuk dari judging tadi. Lalu yang ketiga, yang terakhir ada acting. Kita sudah mengetahui act, apa artinya act, yaitu tindakan atau bertindak. Yang mana definisi dari acting sendiri adalah perwujudan nyata dari kepedulian atau caring dan pertimbangan dari judging tadi dalam bentuk tingkah laku sehari-hari kita. Contohnya ada seperti piket, kerja bakti, disiplin, itu merupakan bentuk dari acting. Karena acting adalah perwujudan nyata atau pengimplementasian dalam caring dan judging tadi. Seperti slide keempat ini, kita akan membahas mengenai model konsiderasi, yaitu mengembangkan empati menurut Peter McPhail, yang mana memiliki filosofi inti, yaitu manusia memiliki kebutuhan mendasar untuk hidup secara harmonis, mencintai dan juga dicintai, sehingga memiliki tujuan utama yaitu membebaskan individu dari sifat egoisme, destruktif yang tersamar, dan membangun kepribadian yang peduli atas dasar cinta dan juga kasih. Sehingga moralitas sendiri bersifat self-reinforcing, yang mana memberlakukan orang lain dengan baik pada dasarnya untuk menyenangkan diri kita sendiri. Karena dengan melakukan hal tersebut, beberapa individu mendapatkan dopamin, yang mana dopamin tersebut membuat rasa bahagia dalam diri mereka. Ini menurut Peter McPhail. Nah, di slide selanjutnya ini kita akan membahas mengenai evolusi respon moral, yang mana respon terhadap konflik. Contohnya adalah sahabat bersikap menjengkelkan ataupun biasanya teman kita mengganggu kita. Ini termasuk evolusi respon moral, yaitu respon terhadap konflik. Sehingga terkadang moral dapat berevolusi seiring kematangannya atau peningkatannya. Di sini sudah saya bagi beberapa tingkat, yaitu ada tingkat pertama, yaitu pasif, tidak melakukan apa-apa, sehingga tidak terjadi kontak fisik ataupun tidak melakukan apa-apa. Ini termasuk tingkat pertama dalam evolusi respon moral.
ya cuma tahu saja gitu loh. Lalu yang naik kedua ada tingkat kelima yaitu agresif, yang mana langsung menegur atau menyerang, langsung berbicara terhadap orang tersebut. Bisa juga kontak fisik, ini termasuk dalam tingkat kelima. Tingkat selanjutnya yaitu di tingkat 8 ada eksperimental kasar. Kenapa disebut eksperimental kasar? Karena di sini individu ini langsung berkomunikasi lebih dari tingkat 5 tadi. Misalnya langsung menanyai teman ada masalah apa sebenarnya, atau langsung to the point terhadap permasalahan atau konflik yang dihadapi oleh individu ini. Lalu di tingkat 10 ada konvensional matang, berusaha menghibur. Nah, dari kita bereksperimental kasar tadi, di sini individu ini berusaha untuk menjadi tempat curhat ataupun tempat berkeluh kesah dari orang yang memiliki konflik tadi, sehingga disebut konvensional matang. Dan ya di tingkat teratas ada kematangan imajinatif, yaitu memperhatikan dan secara proaktif membantu jika diminta. Di sini kita sudah memiliki kesediaan untuk membantu jika diminta. Bahkan terkadang kalau tidak diminta pun kita berinisiatif untuk membantu orang tersebut, sehingga ini disebut dengan kematangan imajinatif yang berada pada tingkat tertinggi yaitu di tingkat 11. Seperti itu teman-teman. Nah, di slide ini kita akan membahas mengenai aktivitas kelas in other people's shoes. Apa artinya teman-teman? Jadi kita berusaha untuk membuat atau menanamkan moral ini terhadap peserta didik yang ada di kelas. Nah, seperti di slide yang sudah saya berikan ini, bisa bermain bertukar peran. Mekanismenya adalah siswa bermain peran dalam situasi dunia nyata, bukan teori abstrak. Jadi kita seperti pedagang dengan polisi yang ada di slide ini. Lalu tujuannya untuk memicu apresiasi rasional dan emosional terhadap perasaan orang lain. Sehingga dari para peserta didik ini kita mengetahui bagaimana respon moral mereka atau empati mereka terhadap individu lainnya. Apa itu individu lainnya? Yaitu dari murid atau peserta didik lain. Sehingga di sini bisa dikategorikan seperti mesin psikologis, yaitu empati versus rasa bersalah. Yang mana jika motif moral yaitu peduli kalah dengan egoisme akan terlihat dari siswa yang dilatih untuk memunculkan guilt feeling, yaitu rasa bersalah. Sehingga tindakan moral adalah titik keseimbangan antara egoisme dan juga kepedulian. Seperti itu. Slide berikutnya kita akan membahas model analisis nilai, yaitu penalaran rasional menurut Gerald Kohns, Milton Marx, and James Chadwick, yang mana mereka memiliki pendapat pandangan sifat manusia memandang individu atau manusia itu sendiri ataupun siswa sebagai a rational actor, yang artinya aktor rasional. Sehingga kesehatan mental membutuhkan pengujian konstruksi personal secara empiris. Untuk kita mengetahui mengenai kesehatan mental yang berhubungan dengan moral dan empati, kita membutuhkan pengujian konstruksi personal secara empiris. Untuk tujuan utama yaitu melatih manusia, individu ataupun siswa tersebut menggunakan pemikiran logis atau logical thinking dan metode ilmiah untuk menentukan nilai-nilai moral pribadi yang ada pada diri mereka sendiri dan juga masyarakat di tengah lautan fakta. Maksudnya di tengah hal-hal yang terjadi secara realitas sekarang ini, seperti itu. Di sini membahas keseimbangan kognitif antara kriteria versus prinsip. Sudah saya bandingkan, yaitu ada kriteria nilai dan juga prinsip nilai. Ternyata kriteria nilai itu lebih ringan daripada prinsip nilai. Kok bisa? Nah, ini penjelasannya. Kriteria nilai sendiri memiliki aturan spesifik. Contoh, berbohong itu salah. Atau maaf, membunuh itu merupakan hal yang salah juga, sehingga memberikan valensi negatif pada suatu fakta. Lalu jika prinsip nilai sendiri itu memiliki prioritas nilai, yang mana menyeluruh. Contohnya adalah menyelamatkan nyawa pasien kritis, itu merupakan hal yang penting, eutanasia darurat. Nah, disinilah yang membedakan bobot antara kriteria nilai sendiri dengan prinsip nilai. Sehingga bisa disimpulkan bahwasannya kriteria nilai itu lebih ringan daripada prinsip nilai yang sudah jelas. Sehingga kriteria nilai tidak berlaku absolut di semua keadaan. Fakta harus disimbang, sehingga prinsip nilai digunakan untuk menentukan bobot dan prioritas saat kriteria-kriteria tadi saling berbenturan satu sama lain, seperti itu.
Juga dibahas mengenai peran guru, sehingga mendapatkan julukan yaitu sang penantang intelektual. Bagaimana kok bisa ada sebutan tersebut? Kita sebagai pengajar ataupun calon pendidik harus menjadi penantang yang bisa mengumpulkan fakta, menentukan posisi, dan juga menguji konsistensi. Guru tidak mendikte kebenaran, akan tetapi membimbing riset dan juga mendebat hal tersebut, sehingga dapat mendorong siswa menuju penalaran yang lebih kompleks, lebih komprehensif, dan lebih konsisten. Mencegah siswa menyelesaikan masalah moral secara kasar atau mudah digoyahkan oleh kekuasaan otoritas. Dapat mencegah siswa tersebut untuk tidak pelin-pelan atau gampang terdistraksi oleh hal-hal lain seperti itu. Dari situ muncullah model aksi sosial ini, yaitu kompetensi lingkungan. Menurut Fred Newman, setiap lingkungan pasti mempunyai masalah. Contohnya ini, citizen passivity, yang mana kepasifan warga negara yang merasa tidak berdaya mengubah keadaan. Atau acuh tak acuh lah contoh mudahnya. Sehingga kita memiliki solusi nih dari model aksi sosial ini, yaitu mengembangkan environmental competence, yaitu kompetensi lingkungan, untuk menyadarkan bahwa siswa ataupun individu adalah agen moral yang mampu menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan membela hak dalam konflik nyata. Jadi tidak harus langsung ke ranah publik, akan tetapi di sini jelaskan bahwasanya kita bisa untuk mempengaruhi orang lain dengan perbuatan moral tadi ataupun rasa empati kita. Juga dibahas mengenai siklus aksi kewarganegaraan. Menurut Fred Newman, ada 3 poin nih teman-teman. Yang pertama, merumuskan tujuan kebijakan, yaitu mengkaji kebijakan sosial nyata di sekitar siswa ataupun manusia itu sendiri. Lalu kedua, bekerja mencapai tujuan, yaitu menggunakan pengetahuan, politik ataupun hukum yang ada, keterampilan organisasi, dan juga melobi pembelaan, yang mana kita dapat menyuarakan suara ataupun hak-hak kita. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah psikofilosofis, menjaga integritas, menjaga komitmen tetap terbuka, dan juga menjustifikasi motif sosial saat menghadapi tekanan. Jadi kita bisa menjustifikasi motif ataupun konflik-konflik sosial saat kita sudah tertekan akan konflik tersebut. Itu termasuk hak kita. Sehingga dari hal-hal tersebut kita dapat menyesuaikan skala aksi dengan usia. Contohnya di sekolah dasar, simulasi peradilan ringan, misalnya sidang tilang lalu lintas ataupun hukuman yang tidak melakukan kewajiban seperti piket kelas, itu bisa disimulasikan di sekolah dasar. Membantu administrasi sederhana seperti merapikan kertas, mengelompokkan undangan, ataupun seperti menjadi bendahara di kelas, itu bisa termasuk simulasi di sekolah-sekolah. Lalu di pendidikan tinggi sendiri bisa menganalisis proses persidangan di DPRD. Kita bisa bekerja sama dengan DPRD, lalu berlatih membela kelompok masyarakat yang dirugikan secara hukum dan politik. Kita bisa melakukan research di daerah-daerah terpencil ataupun terluar, sehingga kita bisa membela kelompok-kelompok yang belum mendapatkan hak-hak mereka. Nah, kita sebagai pendidik juga berkewajiban untuk memilih instrumen yang tepat, yang mana kita harus memperhatikan audiens dari usia, ukuran kelas mereka, dan tingkat kematangan kognitif atau pikiran mereka. Lalu tujuan kita juga harus memperhatikan, yang mana kita harus memiliki tujuan yang spesifik. Apakah materi hari ini menuntut empati yang mendalam dan keputusan logis yang cukup rumit, atau hanya keberanian bertindak saja? Nah, itu kita harus menentukan tujuan yang spesifik dan jelas. Dan yang terakhir, kita harus menentukan kapasitas, yaitu fasilitas lingkungan dan kepiawaian pengajar. Maksudnya bagaimana? Jadi keterampilan pengajar kita harus menentukan kapasitasnya agar tidak serta-merta melakukan tanpa adanya perencanaan yang matang. Nah, dari hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi dapat menciptakan warga negara di abad 21 yang paham akan sifat empati dan juga sifat moral yang terdapat pendidikan kewarganegaraan di warga negaranya sendiri, khususnya kita di Indonesia. Sehingga transformasi pembelajaran moral bukan hanya sekedar menambah materi hafalan, akan tetapi ia membangun ekosistem di mana di ruang kelas terus-menerus menenun hati konsiderasi, lalu kepala kita yaitu analisis nilai atau kognitif, dan aksi sosial kita dari psikomotorik menjadi satu kesatuan karakter yang utuh dan juga berkelanjutan, dan juga berdampak untuk orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya dan juga telah menonton video saya hingga akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.